Terdengar. Dengar, Lip. Boleh minta tolong on cam, teman-teman. Sahabat-sahabati. Nanti masuk YouTube. Yang lain boleh minta tolong on cam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya diadakan acara ini itu yang pertama karena kita udah tahu sendiri ya kita sudah menjalani masa pandemi selama kurang lebih 2 tahun ini. Kita tatap muka pun jarang, sulit untuk berinteraksi, dan ya itu menghambat komunikasi antar kader PMII. Nah, dalam acara bincang kader kali ini diharapkan acara ini dapat menjadi wadah untuk kita saling berbagi keluh kesah, saling sharing apa yang dirasakan selama ini, apa yang menjadi keresahan kalian selama menjadi kader PMI Rayon Psikologi dan Kesehatan. Terima kasih. Kami sampaikan, saya mewakili dari segenap pengurus, mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabati sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada forum kali ini. Ini merupakan forum yang baru pertama kali kita lakukan karena memang dirasa perlu atau dibutuhkan buat sahabat-sahabati sekalian. Untuk mengawali forum kali ini, saya persilahkan kepada Ketua Rayon Psikologi dan Kesehatan untuk menyampaikan sambutannya terlebih dahulu. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sebelumnya, tangan terkepal dan maju ke muka. Salam bergerakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Teman-teman, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan umur yang panjang dengan keadaan sehat walafiat ini. Amin. Dua kalinya sholawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafa'atuhu min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Yang telah disampaikan pada sahabat Liviana dan juga sahabat Nurul tadi bahwasanya agenda kali ini adalah bincang-bincang kader. Bincang kader yang mana tadi sudah disampaikan juga bahwasanya ini membahas kita bagaimana berada di PMI ini. Mungkin bisa menyampaikan keluh kesahnya ataupun mungkin sharing terkait pengalamannya. Nah, mungkin di sini khususnya bagi sahabat-sahabati yang memang masih belum begitu banyak tahu terkait PMI dan gerakan mahasiswa. Notabene masih sampai saat ini dalam keadaan pandemi yang tak kunjung usai, padahal udah bosan semua ya. Nah, walaupun dengan kondisi demikian, ini
kita tetap menjaga kesehatan, tapi kita juga tidak bisa terus-terusan stagnan gitu. Dalam artian kita nggak ada nggak ada greget sama sekali. Yang saya maksud di sini ketika kita tidak bisa memaksimalkan apa yang sudah kita lalui selama kurang lebih 1 tahun atau 2 semester ini gitu. Mungkin lebih enaknya kita berbicara terkait 1 tahunnya, karena sebagai suatu masa yang jadi patokan adalah ketika 1 tahun idealnya, karena ketika kita sudah menginjak tahun yang baru atau berganti tahun, otomatis secara diri kita sudah mengalami perkembangan atau sudah mempunyai wawasan, pengalaman ataupun soft skill yang lain. Jadi maksud saya ketika memang kok sudah berbeda tahun dari masa dalam kurun 1 tahun, ya mau tidak mau nih sahabat-sahabati untuk memacu dirinya sudah naik tingkatan di tahun berikutnya. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Karena juga ini PMII sendiri adalah sifatnya organisasi kaderisasi yang berjenjang, dalam artian kalau sekarang berbicara terkait rayon, ya ini nantinya akan terus bergulir kepada tingkatan-tingkatan selanjutnya. Nah, berbicara kepada tingkatan-tingkatan selanjutnya, kalau di sini sekarang adalah masuk pada periodenya saya, ke depannya sebentar lagi sudah berganti lagi, karena nggak mungkin saya akan terus-terusan berada di sini gitu. Nah, begitupun selanjutnya terus seperti itu. Nah, itu jenjang kaderisasinya seperti itu. Nah, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, berbicara terkait tahun, 1 tahun, kita ketika menghitung 1 tahun, dan ini ketika dihitung kita sudah ya hampir atau sudah mencapai lah 1 tahun, otomatis ketika memang kok masih ada sesuatu hal yang perlu dipersiapkan untuk melangkah kepada tahun berikutnya, ini patokannya sebelum ada mahasiswa baru tahun 2021. Nah, sebelum ada itu, yang menjadi kekurangan ataupun kebelum fahamannya, yaitu dikejar terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi kita di sini seperti yang disampaikan bahwasanya forumnya ini sharing-sharing, silahkan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol santai terkait bincang kader yang ada di PMI, khususnya pada PMI Rayon Psikologi dan Kesehatan ini. Ya, tak lain tak bukan ya tujuannya ya demi kebaikan, demi kemaslahatan kita bersama. Seperti itu ya. Ya mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada sambutan ini, nanti mungkin bisa dilanjut lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas sambutannya. Kita langsung saja memasuki acara inti, yaitu Q&A dari sahabat-sahabati angkatan 2020. Boleh nih nanya-nanya kepada pengurus-pengurus nih. Atau mau nanya kepada ketua rayon kita. Yang mau nanya silahkan langsung
open mic. Oh ya, sebelumnya nyalain kameranya dulu yuk. Yang belum nyalain dulu. Biar bisa kelihatan wajah-wajahnya. Yuk nyalain yuk, ini yang belum siapa nih? Aisyah nyalain Aisyah. Siapa lagi nih? Kak Syarif. Aulia nyalain Aul. Nyalain dulu semuanya. Gimana nih, ada yang mau ditanyain? Yang mau buka pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin bisa dipancing dulu, sahabat Nurul. Oke. Mungkin ini ya. Kalian juga pasti pengen tahu nih. Sama ketua rayon, Pak Yon, gimana nih? Ceritanya awal mula kenapa masuk ke PMII? Pasti sahabat-sahabat di semuanya pada pengen tahu cerita awal mula gimana kok bisa masuk ke PMII. Kayaknya tidak ada yang pengen tahu. Kalau ada yang pengen tahu, saya cerita. Kalau tidak ada, ya mending yang lain aja. Ada yang pengen tahu nggak nih dari sahabat-sahabat Ti? Siapa yang pengen tahu cerita kenapa Pak Yon bisa masuk PMII? Coba ada yang pengen tahu nggak? Ayo nanya. Itu udah dikasih bocoran loh, pertanyaannya tinggal nanyain. Kalau kalian nggak mau nanya, nanti nggak mau jawab Pak Yonnya. Tuh Rasik pengen tahu tuh Rasik. Sepertinya pada malu-malu nanya nih. Mungkin awal-awal ya, awal-awal pada malu, nanti kalian bisa langsung nanya sendiri. Oke. Monggo Pak Yon jawab dulu. Kalau emang ingin tahu, ulangi pertanyaannya Pak Radi. Yang ingin ditanyakan. Wah, asik. Itu siapa ini? Navi. Atau Devi. Apa pertanyaannya tadi? Nggak, santai aja kita, santai. Ngobrol santai. Cek. Halo. Tadi pertanyaannya kenapa kok bisa join PMII, Mas? Oke. Kenapa kok bisa join di PMII? Mungkin tidak beda jauh dengan sahabat-sahabat sekalian, mungkin bedanya pada kondisinya saja. Ketika dulu waktu perkuliahan masih offline, dan sekarang kemarin ketika sahabat-sahabat masuk, perkuliahan sudah mulai online gitu. Nah, sama seperti sahabat-sahabat sekalian dulu ketika layaknya mahasiswa baru, otomatis pemahaman terkait apa itu PMI, terkait bagaimana kondisi kampus, terkait bagaimana organisasi dan lain-lain itu saya masih nol gitu. Ketika masuk dalam perkuliahan, saya masih tidak tahu apa-apa, tidak tahu juga itu PMI seperti apa.
Dan dulu juga ketika masih di semester 1, di awal-awal semester 1 banyak sekali yang kontra dengan pemikiran saya gitu loh. Mungkin yang memang basicnya belum tahu atau belum mengalami. Kemudian ketika mengalami di sini dan melihat apa yang terjadi itu, ketika respon pertama saya adalah ya kadang-kala ada yang tidak setuju, ada yang kontra dengan kenapa kok seperti ini. Nah itu. Lalu ketika sahabat-sahabati ada pemikiran seperti itu, berarti itu wajar. Mempertanyakan sesuatu, kenapa kok seperti ini loh, kenapa kok gini loh. Ya entah itu terkait apapun yang ada di kampus ataupun yang ada di PMII gitu. Nah, saya potong sampai situ dulu. Kembali kenapa kok bisa masuk ya karena ketika dulu mahasiswa baru ya saya dikader sama seperti sahabat-sahabat dikader untuk ikut PMII oleh kalau dulu kepengurusan tahun 2016-2017 ketika ketua rayanya Mas Torik angkatan 2016. Nah itu. Jadi sama saya dikader. Yo, saya mengikuti tanpa saya paham apapun sebelumnya. Karena mungkin basic saya di pondok pesantren dulunya nggak tahu. Kalau di pondok pesantren kan nggak tahu apa itu PMI kan. Nggak ada. Karena memang PMI itu ranahnya kepada mahasiswa. Seperti itu. Jadi memang nggak tahu menahu sebelumnya saya. Nah, kemudian ketika masuk, oke saya masuk mengikuti Mapaba seperti sahabat-sahabat sebelumnya. Mengikuti Mapaba, kemudian mulailah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada yang dilaksanakan oleh pengurus PMI Ren Psikologi dan Kesehatan pada masa itu. Nah, berbicara ketika kenapa kok bisa masuk ya sebenarnya simpel itu tadi. Tapi kenapa kok yang menarik adalah bisa bertahan itu. Kenapa kok bisa bertahan? Mungkin ini ketika tapi pertanyaannya tadi sampai kenapa kok join di PMI saja. Mungkin ketika memang ada pembahasan yang lebih lanjut, biar kesannya saya tidak monolog ngomong sendiri ya, bisa ditanggapi di sela-sela saya ngomong juga nggak apa-apa, langsung ditanggapi. Tapi pada intinya tadi itu saya bisa bergabung di PMI ya itu karena saya dikader. Dan ketika dikader ya selayaknya anggota baru, kemudian ya mengikuti apa yang ada di dalamnya, mengikuti. Jadi ya mencari tahu apa toh sebenarnya seperti apa toh, ya mengikuti kegiatan, terus habis itu ya mulai bertahap prosesnya, cara pikirnya, pola pikirnya, kemudian pengalamannya, skillnya. Nah itu ya, seiring berjalannya waktu itu meningkat gitu loh. Saya dulu enggak berani ngomong ceplos-ceplos, saya dulu aslinya saya itu pemalu. Saya pendiam. Yo karena di PMI inilah maksudnya sering ada interaksi, sering berkomunikasi, berdiskusi, mengutarakan argumentasi. Jadi sahabat-sahabat itu juga bisa menuangkan aspirasinya. Itu yang jadi gimana ya, tantangan bagi saya ataupun sahabat-sahabat di semuanya. Ketika punya pemikiran atau aspirasi, bagaimana cara Anda menyampaikannya gitu loh. Bisa enggak yang jadi aspirasi Anda, yang jadi pemikiran Anda, kalian sampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman yang lain. Entah itu dalam skala kecil atau dalam skala besar gitu. Nah itu yang saya rasakan. Jadi
bagaimana ketika kita menyampaikan seenggaknya apa yang ada di pikiran lah, apa yang ada di pikiran kemudian diutarakan, entah itu dengan cara mengusulkan atau menanggapi ataupun dengan apapun itu. Yang penting pemikiran-pemikiran kreatif kalian itu ya tidak hanya sebatas di benak saja, yaitu bohong namanya, masih bohong kalau masih ada di dalam benak, karena yang lain tidak tahu apa yang kalian maksud, apa yang kalian inginkan ketika masih di dalam benak dan belum tersampaikan, yaitu berarti masih bohong, tidak tahu semuanya, karena itu tadi menyampaikan. Nah itu tadi. Kemudian selanjutnya bisa ditanggapi terlebih dahulu, mungkin bisa sahabat. Apakah hanya seperti itu kok? Atau mungkin pertanyaan apa lagi lah buat menanggapi yang ini gitu. Atau mungkin saya kembalikan pertanyaannya. Gimana? Monggo. Asik. Gimana sih? Gimana sih? Monggo gimana sahabat Rasi? Pastikan ini kan angkatan 20 kan Iya, terima kasih baru Mas ya baru. jawabannya. Ini nggak ada pertanyaan tanggapan lagi, kamu nggak kepo Rasi? Oke, mungkin yang lain? Iya. Halo. Kak. Iya, siapa yang ngomong? Iya, Zapin. Silakan Zapin kalau mau nanya. Iya, kan angkatan 20 kan ini. Kami ini kan mungkin online, jadi kan belum tahu apakah kayak PMI itu sering ngadain acara rutin atau bagaimana. Kalau dulu waktu maksudnya pas offline itu PMI itu ada acara rutinnya atau gimana, Kak? Oke, terima kasih. Acara rutin ya. Mungkin ini bisa dari sahabat pengurus dari PMI Rayon 2020 yang sering mengadakan acara rutin ini ada dari divisi wacana, ini ada sahabat Haikal Fawaid. Monggo bisa dijawab. Mas Ical. Oke, pripun? Iya Mas Ical, ini ada yang nanya nih. Boleh diulang pertanyaannya, maaf. Ya, silakan Soalnya diulang, Zapin. Iya, apakah nanti kalau misalkan offline itu bakal ada acara rutinnya atau kayak mungkin sekarang kan online ini kan belum terlalu kelihatan gitu ya, kita ngadain acara apa gitu. Maksudnya belum berasa gitu. Kalau offline itu kan yang dari yang kemarin-kemarin, maksudnya tahun kemarin itu gimana, ada acara rutinnya atau gimana, kayak perkumpulan atau rapat atau bagaimana? Oh, ini dari ini wacana sendiri apa PMI secara keseluruhan? Secara keseluruhan ya, iya PMI secara keseluruhan. Punten, Yon, ini aku yang jawab apa Yon aja? Ya, monggo dijawab. Pripun, Yon? Monggo dijawab dulu. Oke. Oke, dari sahabat siapa tadi pertanyaannya? Zafin, Kak. Oh iya, sahabat Zafin ya. Gak apa, kita sama-sama sahabat, gak usah manggil Kak ya. Oke, sahabat Zafin, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di PMI sendiri ya,
pas ketika offline kita punya banyak sekali acara rutin per minggunya. Biasanya dari keagamaan juga ada, dari wacana juga ada, terus kadang juga ada diskusi-diskusi tematik, biasanya kayak topik-topik terkini gitu, itu didiskusikan. Gitu. Nah, untuk acara-acara kayak event, nah itu ada tergantung nanti proker dari biro-bironya masing-masing. Ada kayak peringatan Hari Besar Islam, terus ada juga ulang tahun dari PMI sendiri, acara Mapaba, acara PKD juga. Kalau PKD itu sekolah lebih lanjutnya daripada Mapaba gitu. Nah, terus ada follow up-nya juga, ada pra Mapaba, ada pra PKD, dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang ada di PMII. Kayak gitu sih. Sudah terjawab belum? Kalau belum, monggo ditanggapi dulu. Mungkin ada tambahan juga dari Yon. Terima kasih sahabat Ical. Mungkin dari pengurus yang lain ada tambahan dari Biro Advokasi mungkin yang besok mau ngadain diskusi. Ya, langsung oke. Silakan sahabat Olive, sahabat Syifa. Silakan sahabat Olive. Mungkin mau mempromosikan acaranya besok. Silakan. Oh iya, buat sahabat-sahabati, jangan lupa ikut diskusi gender kedua ya. Makasih. Saya mau siapa tadi ya? Zafin ya? Jalil. Iya, dari Zafin. Ya, Zafin tadi ya, bertanya terkait kegiatan ya. Oke. Terkait kegiatan mungkin yang tahu kegiatan-kegiatan yang saat ini yang dilaksanakan secara mungkin notabene yang kemarin-kemarin itu online, itu ketika dulu ya tentunya dilaksanakan secara offline gitu. Ya, kurang lebihnya seperti yang disampaikan sahabat Ical tadi terkait kegiatan-kegiatannya, mulai dari diskusi, kemudian rutinan Yasin Tahlil, kemudian ada kegiatan tadabbur alam, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang di situ yang memang sesuai dari programnya gitu. Ya, tentunya banyak kegiatan. Nah, ada juga mungkin kegiatan ngaji dan juga ziarah, yang ziarahnya yang ziarah skala besar, atau mungkin ziarah skala kecil itu menggunakan motor atau kendaraan pribadi. Kalau ziarah yang skala besar itu kemarin sudah dilaksanakan. Nah, tapi berbicara terkait kegiatan ya, berbicara terkait kegiatan yang saat ini dari sahabat-sahabati ini belum begitu tahu terkait kegiatannya emang seperti apa saja sih. Yo, tidak bisa dipungkiri dari keadaan pandemi ini. Nah, maka dari itu kita ketika mengadakan kegiatan tidak bisa juga memaksakan sahabat-sahabati untuk selalu hadir terus ke pengalian ke Semarang atau ke Ngalian khususnya gitu. Mungkin nanti juga sahabat-sahabat yang akan kewalahan ketika kita memaksakan seperti sedia kala setiap kegiatan kita adakan offline seperti biasanya, seperti tahun sebelum-sebelumnya. Tapi karena memang posisi dari sahabat-sahabat tidak stay di Ngalian semua,
mungkin yang stay beberapa. Ya, termasuk saya yang insya Allah selalu stay di sini. Ketika memang sahabat-sahabat di kalian ya hubungi saya saja, bisa mampir ke base camp. Tempat ini terbuka lebar, silahkan gitu ya. Nah, berbicara terkait keadaan tadi yang memang tidak bisa memaksakan untuk offline terus, sahabat-sahabati datang ke sini terus bolak-balik, nanti ya repot juga kan. Nah, maka dari itu ketika kegiatan yang seharusnya diharuskan untuk offline itu ya tertentu dari pengurus untuk tahun ini mengadakannya tertentu kegiatan-kegiatannya, jadi tidak semua kegiatan. Nah, kemudian kegiatan yang diadakan secara offline ini harapannya ya sahabat-sahabati semuanya hadir, ikut berpartisipasi itu loh, mengikuti, karena tidak semua kegiatan dilaksanakan secara offline. Ketika ada kegiatan yang dilaksanakan secara offline, maka sahabat-sahabat itu diharapkan banget untuk bisa mengikutinya. Nah, berarti otomatis ketika kegiatan dari beberapa kegiatan yang di offline kan itu adalah yang lebih urgent atau lebih penting skalanya, termasuk PKD yang akan datang. PKD itu apa? Pelatihan kader dasar, yang merupakan jenjang kaderisasi kedua, jenjang kaderisasi formal kedua pasca Mapabah yang telah diikuti sahabat-sahabati kemarin. Nah, itu besok akan melaksanakan PKD dan tentunya offline. Maka dari itu ketika sudah ada sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara offline, berarti itu adalah sebuah kegiatan pilihan. Gitu. Nah, harapannya itu tadi besok ketika pelaksanaan PKD, sahabat-sahabat yang mengikutinya. Karena nggak banyak kegiatan yang kita laksanakan secara offline, gitu loh. Ini juga sebagai momentum nanti sahabat-sahabati untuk langsung mengeruk pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain terkait PKD yang akan dilaksanakan besok ini. Nah, ini sudah lebih tingkatannya daripada Mapaba gitu. Nah, ini juga akan menunjang kalian sahabat-sahabati, otomatis nanti akan mempunyai nilai lebih atau mempunyai nilai plus. Saya bisa katakan ketika nanti sahabat-sahabati mengikuti PKD besok ini, otomatis sahabat-sahabati mempunyai nilai lebih, nilai plus daripada sahabat-sahabat yang lain yang belum berkesempatan mengikuti atau tidak ikut kegiatan ini. Gitu. Mungkin tanya nilai plusnya apa ya? Ya banyak sekali. Gitu loh. Karena memang ya kalian rasakan sendiri bagaimana kalian bayangkan dulu lah ketika besok sudah kegiatan normal kembali. Kegiatan sudah normal nih ya. Jadi perkuliahan dilaksanakan secara offline, bukan online lagi. Dan itu sudah bisa kita prediksi belum dari sekarang. Mungkinan masih berapa persen kan masih sulit. Ya, taruhlah pertengahan semester depan ini ataupun akhir dari tahun 2021 ini, berarti masuk 2022. Nah, itu kehidupannya akan berubah lagi. Kehidupannya akan baru, otomatis ada banyak tantangan baru lagi. Yang ketika kalian prosesnya belajarnya basicnya secara online ini, tapi ketika nanti di kemudian hari kalian akan menjalankan secara offline gitu. Coba kalian pikirkan dulu dari sekarang gitu. Nah, ini tuh otomatis ada banyak tantangan di situ toh. Nah, ketika sudah pada masanya sampai saat itu yo, yang memegang PMI Iran Psikologi dan Kesehatan ini yo bukan saya dan sahabat-sahabatnya angkatan 2018 lagi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ini adalah jenjang kaderisasi yang berkelanjutan gitu loh. Otomatis nanti kalian yang akan menggantikan posisi saya dan sahabat-sahabat yang lain gitu.
Nah, maka dari itu ini masih nyambung terkait kegiatan yang dibicarakan tadi. Tadi kegiatan yang di offline kan berarti itu adalah kegiatan yang sangat penting gitu. Gitu ya. Mulai kegiatan-kegiatan lain sebenarnya ya banyak ketika memang sahabat-sahabati ada di kalian. Mungkin kalau memang masih stay di rumah ya karena fokusnya sudah terpecah gitu loh. Fokusnya lebih banyak fokus yang reliefnya kan. Reliefnya kan di rumah. Fokusnya otomatis lebih banyak di rumah daripada di sini. Jadi seperti itulah. Ya, monggo. Yuk saya kembalikan lagi pada berarti Livi atau Nurul. Ya, menanggapi dari jawabannya tadi kan aku kan buka Q&A di Instastory-nya Rayon. Terus tadi itu ada yang nanya, ada 2 pertanyaan sih. Kak boleh tahu nggak jenjang pengkaderan di PMI itu apa aja sih? Gitu. Terus yang ini mau dijawab dulu atau yang kedua mau ditanyain, langsung aja langsung. Yang kedua, pengurus seperti apa yang diharapkan oleh sahabat-sahabati di kepengurusan sekarang? Ini dari angkatan 20 yang bertanya, berarti kan ini angkatan 20 udah ada pandangan, udah ada kesadaran bahwa mereka nantilah yang akan meneruskan kepengurusan rayon ini ya. Sebenarnya ini yang nanya angkatan 20. Monggo dijawab. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya tadi. Siapa tadi tidak disebutkan ya yang menanya? Oke, intinya terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab terkait pertanyaan yang pertama tadi, jenjang pendidikan ataupun jenjangnya, tingkatannya ada apa aja di PMI itu sendiri. Jadi ada pendidikan formal, ada juga pendidikan yang non formal. Jadi kalau berbicara terkait jenjang pendidikan formal itu yang sudah sahabat-sahabati lalu yaitu Mapaba. Nah, itu masuk pada jenjang pendidikan formal. Nah, ini jenjang pendidikan formal ini bertingkat. Jadi ketika Mapaba itu adalah gerbang pintu masuk, jadi sebagai satu syarat ketika sahabat-sahabati mengikuti PMI itu harus mengikuti Mapaba dulu. Harus melewati Mapaba dulu. Nah, itu. Nah, masuk Mapaba. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah PKD. Setelah Mapaba yaitu adalah PKD. PKD adalah pelatihan kader dasar. Nah, dalam istilah di PMI ketika pasca Mapaba sudah mengikuti Mapaba itu adalah dikatakan sebagai kader yang mutakid atau yang sudah meyakini PMI. Kemudian kalau di PKD ketika sudah mengikuti PKD adalah kader yang mujahid itu. Nah, sahabat-sahabati sudah lebih lagi, sudah tidak meyakini lagi. Gitu. Bukan sekedar meyakini tapi memang sahabat-sahabati sudah action, sudah mulai berpikir, menalar gitu. Nah, kemudian ketika jenjang setelah PKD itu adalah PKL, tapi itu tidak bisa temui sahabat-sahabati di rayon. Jadi PKL itu ketika tatarannya sudah menuju cabang gitu. Atau kalau bicara sekarang ya saya belum juga untuk PKL. Saya melewati 2 tadi, Mapaba dan juga PKD. Kalau PKL masih setahun lagi atau beberapa tahun lagi buat angkatan yang hitungannya angkatan saya gitu. Nah, itu ada PKL. Jadi mulai dari Mapaba, PKD, PKL, dan yang paling tinggi itu ranah nasional itu ada PKN. Itu tatarannya pusat atau PB. Nah, gitu ya. Jadi secara pendidikan formal itu mulai dari Mapaba, kemudian PKD, PKL, dan juga PKN.
Nah, yang sahabat-sahabat bisa temui di Rayon yaitu ada Mapaba dan juga PKD. Nah, kalau untuk PKL dan PKN yaitu jangan Anda bayangkan sekarang terlebih dahulu. Itu masih jauh gitu. Ya. Yang penting sahabat-sahabat ketika berproses di Rayon itu setidaknya sebelum menginjak ke pengurusan itu sudah melalui dua itu tadi. Yang pertama PKD dan yang pertama Mapaba, yang kedua PKD gitu ya. Itu karena itu jadi bekal. Itu untuk pendidikan formal. Kemudian jenjang pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu ada sekolah-sekolah, ada sekolah kaderisasi, sekolah advokasi atau sekolah gender dan sekolahan administrasi. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan terkait pendidikan non formal, mungkin di psikologi ataupun gizi. Kalau untuk sampai saat ini belum ada untuk penyesuaian terkait sekolah yang memang basisnya ke arah keilmuan tadi, psikologi ataupun gizi. Tapi untuk jenjang pada umumnya itu tadi sekolah administrasi, sekolah advokasi dan lain-lain seperti itu ya. Itu untuk pendidikan yang non formal. Gitu. Itu tadi ya pertanyaannya, Alif. Iya. Yang pertanyaan pertama. Berarti intinya habis Mapaba terus PKD ya. Nah, Jangan lupa daftar PKD besok. Pertanyaan yang kedua tadi gimana? Pertanyaan yang kedua, saya bentar lupa. Bentar. Pengurus seperti apa yang diharapkan oleh sahabat-sahabati di kepengurusan sekarang? Pengurus seperti apa yang diharapkan oleh sahabat-sahabati di kepengurusan sekarang? Pengurus yang seperti apa yang diharapkan di kepengurusan sekarang? Mungkin ini maksudnya Gimana? dia kan ini yang nanya kan angkatan 20, mungkin pengurus yang sekarang tuh mengharapkan orang-orang yang melanjutkan di kepengurusan rayon itu orang-orang yang seperti apa? Mungkin ya bisa diarahkan kepada seperti itu ya. Oke. Yang diharapkan melihat dari keurgensian keadaan situasi saat ini harapannya dari ketika mulai dari sekarang sahabat-sahabati yang belum menginjak ke pengurusan yaitu secara pendidikan ataupun secara pengetahuan atau pengalaman itu dikejar terlebih dahulu atau dipacu. Jadi biar nanti tidak terlalu terseok-seok ketika sudah menginjak kepengurusan. Biar nanti ketika sudah menginjak kepengurusan itu tidak terlalu kaget gitu ya. Jadi harus mempersiapkan. Jadi yang pertama yang penting kalau dari saya sahabat-sahabat punya mental, punya keyakinan, punya kemauan dulu. Masalah belum paham terkait administrasi ataupun yang lain-lain itu seiring berjalannya waktu sambil berproses itu tidak masalah. Yang penting sahabat-sahabat punya kemauan mau dalam artian mau berpartisipasi, mau mengurusi gitu. Nah, itu sebagai salah satu dari sebuah proses. Nah, ketika maunya itu tidak ada atau malas-malasan atau kamu aja lah, nggak berani. Nah, kalau masih berkutit seperti itu nanti akan menghambat atau menjadi beban secara individu ataupun secara keseluruhan malahan. Ketika seperti itu. Jadi pesan saya mulai mengambil peran gitu loh. Jadi sahabat-sahabat jangan takut untuk mengambil peran. Entah itu berperan dalam apa, itu adalah semuanya perlu diperankan. Jadi peran itu nggak hanya
pada ketua ataupun yang koordinator atau yang lain. Jadi ya semuanya itu ada peranan dan juga perlu diperankan. Jadi tinggal sahabat-sahabati mau mengambil peran yang mana terlebih dahulu, gitu loh. Jadi ya itu sahabat-sahabati yang diharapkan ya kedepannya ya mau ambil peran ketika memang toh secara pengalaman dan kapasitas belum begitu memahami, ya tidak masalah karena mengingat situasi yang seperti ini. Tapi ketika sudah menyadari seperti itu, maka apa solusinya? Solusinya apa ketika tidak tahu? Nah, otomatis ketika nggak tahu, yo cari tahu. Bagaimana cari tahu? Yo bisa dengan cara menanyakan atau cara yang lain-lain, itu banyak hal caranya. Nah, ketika memang momentumnya belum masuk seperti itu, masih posisi seperti ini, yo salah satu untuk meminimalisir kekagetannya nanti ataupun kesiapannya biar lebih itu, yo paling enggak yo mengikuti dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, paling enggak itu dulu yang diikuti dari sekarang, mengikuti kegiatan berpartisipasi dalam kegiatan dan juga jenjang kaderisasi tadi, pendidikan formal tadi diikuti. Itu jadi bekal yang bagus buat kedepannya. Nah, kalau bicara maba kan sahabat-sahabat itu sudah maba, berarti kalau sekarang berbicara itu ya berarti PKD. Nah, jadi yo harapannya besok ini yo walaupun belum sering ke Semarang ataupun belum begitu tahu, yo sahabat-sahabati mau lah. Ini pesan saya khususnya untuk 2020, yang mau mengambil peran. Jadi yo ketika nggak tahu yo nanti belajar, cari tahu. Tapi yang penting sahabat-sahabati mau ambil peran, punya integrasi yang tinggi gitu ya. Jadi nanti kalau terlalu berat-berat yo susah. Penting itu tadi. Jadi kehadirannya memang sebenarnya rasanya itu kalau bukan melalui virtual ya prosesnya, sering bertemu, mengerjakan ini, terus mikir rapat, terus dan juga harusnya seperti apa itu nanti akan kalian nikmati sendiri. Jadi kalian juga harus bisa menikmati prosesnya seperti apa. Ya, namanya proses ya nggak hanya senang saja yang ada. Ya kalau hanya senang saja itu bahaya. Itu loh. Ya ada kalanya susah, bingung, ada kalanya itu, tetapi itu adalah bagian dari sebuah proses itu. Nah, itu harus dilalui dan juga tadi jangan takut untuk mengambil peran, entah itu peranan apa saja. Ini ada yang tanya ya, Lip, di kolom chat, Lip. Iya, ini ada yang tanya dari Rasik. Tapi sebelumnya tadi ada yang nanggepin enggak? Tadi. Monggo silahkan sahabat-sahabati tanggapannya, atau malah terpicu mau nanya lagi, silahkan sahabat-sahabati. Mungkin belum ada ya. Lanjut ke pertanyaan dari Rasik dulu. Pertanyaannya, kalau ada demo-demo PMII, ikut mengkaji masalah-masalahnya atau tidak ya? Monggo silahkan Pak Yon bisa dijawab atau pengurus lainnya. Di sini ada dari advokasi
atau tidak? Oke, di sini ada sahabat Nurullah dari advokasi. Monggo silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, dijawab dulu sama sahabat Nurullah, monggo. Jawabi kamu dulu, Rul. Oke. Untuk di PMII sendiri itu ada namanya Biro Advokasi. Nah, itu kita di sana bisa mengkaji apa-apa saja permasalahan yang terbaru atau konflik yang sedang ramai di Indonesia gitu. Selain mengkaji konflik-konflik, di PMII juga mencari masalah-masalah yang ada di sekitar kita, terus dari PMI juga akan membantu mencarikan solusi. Nah, itu. Jadi dalam advokasi selain kita mengkaji tentang isu-isu yang terkini atau isu-isu yang tengah terjadi di Indonesia khususnya, atau bahkan dalam dunia juga, di PMI dikaji isu-isu tersebut. Gimana sih? Udah cukup? Atau dari Pak Yon atau pengurus dari advokasi lainnya, ada yang mau menambahkan? Dari Rasik udah cukup atau belum? Ya, udah cukup, Mbak, kayaknya. Makasih, Mbak. Sama-sama. Oke, lanjut ya. Ini ada yang bertanya dari Devi. Kira-kira apa yang membuat sahabat-sahabati nyaman dan menetap di organisasi PMII sampai sekarang? Monggo Pak Yon bisa menjawab pertanyaan dari Devi. Mungkin ini bisa dijawab ke pengurus yang lain ya, mungkin bisa diceritakan. Oke, iya. Sebenarnya ini menarik sekali. Kira-kira apa yang membuat sahabat-sahabatnya nyaman dan menetap di organisasi PMI? Mungkin dari sahabat Muammar bisa sharing. Gimana sahabat Muammar? Cerita aja, sharing-sharing. Ayo, Mar. Soalnya kan ini udah di PMII sudah pastinya dari maba berarti semester 2 ya. Sudah bertahan sampai semester 4 nih. Oke, terima kasih. Kalau saya pribadi sih banyak ya faktornya kenapa bertahan di PMII. Salah satunya ya mungkin karena ini organisasi yang berbasis Islam ya, jadi kayak keagamaannya ini juga saya merasakan bahwa ada di PMI ini. Kayak mungkin di kayak tahlilan kan jarang nih, kayak mahasiswa kok ngadain tahlilan tuh kayak jarang banget. Kemudian ada juga kayak
ziarah, kan nggak mungkin ya, kayak mungkin HMJ apa Dema ngadain sebuah ziarah gitu. Kemudian di sisi lain, kebetulan kan saya juga di bidang kaderisasi. Nah, ini ada kaitannya sama dengan jurusan saya di psikologi, karena keinginan saya juga menjadi masuk di PIO ya. PIO itu nanti hubungannya sama perekrutan orang. Nah, saya rasa nyambung aja sih saya di kaderisasi sama di bagian ini di jurusan saya. Jadi saya sambil berlatih buat cara merekrut orang seperti itu. Kurang lebih saya seperti itu aja sih. Selain itu juga teman-temannya juga enak, nyambung lah sama saya gitu. Terima kasih, sahabat LIPI. Sama-sama. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain, dari sahabat Yusrina mungkin bisa sharing. Ya, nih di sini ada banyak sahabat-sahabati yang sudah lama di sini PMI. Coba. Monggo silahkan sahabat Yusrina. Halo. Halo. Apa sih pertanyaan tadi, Lip? On cam dulu dong, sahabati, biar yang lain tahu, oh ini sahabat Yusrina. Pertanyaannya, kira-kira apa yang membuat sahabat-sahabati ini nyaman dan menetap di organisasi PMII sampai sekarang? Pertanyaannya bagus, tapi jawaban saya mungkin yang kurang bagus. Cerita dulu dong. Apa hal yang bikin nyaman di PMII? Yang pertama yaitu udah terikat sih sama yang namanya baiat. Kan waktu kita dibaiatkan sudah dibaiatkan artinya janji ya. Jadi kan kita sudah berjanji. Yang di sini kan ada apa semua, pasti ada baiatnya dan mengikuti. Itu kata-katanya juga pantang meninggalkan PMII dalam keadaan situasi apapun gitu. Selain itu juga kalau kita PMII kan juga organisasinya ekstra ya. Di kampus kan ada ekstra sama intra. Lah bedanya ekstra sama intra itu yaitu kalau intra itu membahasnya terkait dengan kefakultasan. Terutamanya kalau HMJ itu prodi. Jadi lingkupnya yang dipelajari sekitar yang dibahas tuh sekitar yang di prodi di fakultas lah maksimal. Tapi kalau di PMII itu selain karena kita di tingkat rayon yaitu di fakultas, kita juga mempelajari ada agama seperti yang tadi disampaikan oleh sahabat Muhammad, terus seperti yang tadi dijelaskan oleh sahabat Ical dan sahabat Lutfi, kegiatan-kegiatannya apa aja itu kan sangat memberikan kita pengalaman gitu, experience yang sepertinya tuh kayak insya Allah bisa lah berguna untuk kita di masa depan. Yang penting niat aja. Ayo ikut ikut PKD. Cukup Lipi. Terima kasih sahabat Lipi. Oke, terima kasih sahabat Yusrina. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain dari pengurus ada yang mau sharing dulu? Dari sahabat Rizky Arif Fadilah, mau sharing? Apa yang membuat bertahan di PMII sampai sekarang? Ya, silakan. Jujur. Ini jujur, Mbak. Woi, tak takoi gue menang wae. Priwe gue. Tane. Astagfirullah, Arif. Ya, jadi yang membuat saya bertahan
relasi solidaritas sama menyelesaikan masalah sama tim-timnya saya suka banget. Soalnya kalau di PMI itu dalam menyelesaikan masalah itu apa ya? Kalau boleh jujur saya bukan karena ekstranya tapi karena orang-orangnya gitu. Yang benar-benar apa ya? Pro banget gitu. Benar-benar bantu menopang kita ke depannya. Terus juga baik-baik, asik-asik. Apalagi Mbak Lipi. Itu dia punya organisasi kejar Lipi. Bisa diikuti. Ya segitu sahabat Lipi. Oke, terima kasih sahabat Arif. Yang lain mungkin ada yang mau sharing? Dari Pak Yon mungkin? Dari sahabat Lipi. Dari Livi atau Nurul terlebih dahulu? Dari Lipi. Oh, Kejar iya. Lipi. Kalau apa yang membuat saya bertahan sih, utamanya tuh ya pertama seperti kata sahabat Yusrina, karena kita sudah dibaiat, sudah berjanji, dan yang kedua itu yang alasan yang paling kuat tuh karena di sini ada teman-teman, ada sahabat-sahabati yang selalu solid, selalu apa ya mendukung kita dalam keadaan apapun. Itu sih yang paling membuat mau pergi tuh kayak ada yang narik gitu loh. Kayak ada magnet di situ. Terus karena di sini alasan yang ketiga karena saya sadar di sini dari awal aku masuk di perkuliahan itu memang ini tuh tempat belajar aku pertama kali buat berorganisasi, buat tahu menantang diri kita hal-hal yang baru, yang mungkin awalnya malu buat ngomong di depan umum, malu buat sekedar nyapa orang, mungkin pas awal tuh malu-malu, tapi di sini kayak seperti kata Bu Dewi tahu Bu Dewi kan, kalau kamu takut akan sesuatu itu hadapi, kalau kamu malu itu ya kalahin malumu itu. Kalau kamu misalnya kamu sekarang takut, kamu malu, tapi kamu nggak mau melangkah ke depan, kamu bakalan stuck di situ-situ aja. Gitu. Dan aku merasa di sini PMI itu yang apa ya, tempat belajar wadah aku pertama kali yang buat aku ngalahin ketakutanku, ngalahin rasa malu itu, ngalahin rasa males, dan gitu sih mungkin dari aku. Mungkin dari sahabat Nurul. Oke, untuk dari saya, kenapa saya bertahan di PMI itu kan awalnya karena saya ingin menambah pengalaman. Itu pikiran saya waktu pas mahasiswa baru. Saya ingin menambah pengalaman, saya ingin mencoba hal-hal yang baru. Jadi kan kebetulan saya tuh dulu waktu SMA itu sedikit ikut organisasi. Jadi ini saya pikir buat cara untuk saya mencoba untuk berorganisasi, mencoba untuk mengenal orang lebih banyak lagi. Terus akhirnya saya mantap untuk ikut PMII karena juga saya diarahkan oleh teman-teman, diajak oleh teman-teman gitu ya ikut PMII. Setelah itu lama-lama saya merasa mendapatkan keluarga. Jadi kayak saya tuh mendapatkan keluarga baru di sini di PMII, saya mendapatkan keluarga. Nah, dari situ saya jadi betah di PMII. Mungkin dari sahabat-sahabat karena masih online gitu, belum merasakan gimana rasanya mendapatkan keluarga baru. Mungkin belum sangat terasa, nggak seperti yang offline gitu ya. Jadi belum terasa gimana rasanya mendapatkan keluarga baru, apalagi bagi sahabat-sahabat yang merantau pasti sangat terasa kalau punya keluarga baru di Semarang. Walaupun saya tidak merantau, tapi saya bisa merasakan itu. Yang buat
saya bertahan dan tetap bertahan di PMII. Monggo silahkan pengurus yang lain atau Pak Yon bisa menceritakan. Mungkin kebanyakan di sini ini ya karena faktor kekeluargaan, karena faktor pertemanan. Iya. Jadi sahabat-sahabati mungkin yang belum berkesempatan untuk kita saling bertatap muka secara langsung, saling bertemu secara langsung. Mungkin kalau misalnya dari Rayon ngadain acara yang offline dan mengharuskan untuk kita bertatap muka secara langsung, tolong diikuti, tolong dimanfaatkan kesempatan itu karena itu berguna sekali dan penting gitu. Untuk yang terdekat ini acara offline ada PKD, silahkan yang belum mendaftar, silahkan mendaftar untuk agar kita bisa bertatap muka secara langsung, bisa berkomunikasi langsung itu lebih terasa hangat. Seperti itu. Mungkin dari Pak Yon mau sharing. Oke, saya harap ini sahabat-sahabati semuanya dari tadi masih menyimak ya dari apa yang sudah disampaikan sahabat-sahabati pengurus terkait bagaimana dirinya masih tetap bertahan di PMII gitu ya. Dan itu dengan faktor masing-masing. Kalau dari saya sendiri, karena mungkin saya basicnya pondok pesantren ya, yang pertama saya di organisasi PMI ini karena yo golek barokah, golek ridho ngabdi, karena ya ini organisasi Islam yang basicnya dari Nahdlatul Ulama gitu. Yang pertama itu cara saya mencari barokahnya di sini, saya mengabdi di sini, saya niatkan seperti itu. Kemudian yang kedua, karena saya merasakan benar-benar berorganisasi adalah ya di PMI ini, bisa merasakan benar-benar berorganisasi mulai dari berbagai macam kesulitan dan apanya itulah. Jadi banyak sekali faktornya lah yang dilalui itu. Dan juga di PMI ini sendiri merupakan ya menciptakan kedekatan hubungan emosional yang tinggi dan tidak bisa didapatkan di organisasi yang lain, khususnya di organisasi seperti di Intra. Karena ketika berbicara di PMI ini kita bisa punya jalinan hubungan seperti yang disampaikan sahabat-sahabat tadi sebelumnya, hubungan kekeluargaan, kedekatan, merasa memiliki keluarga yang baru di sini, bisa mempunyai hubungan erat walaupun di situ beda jurusan, beda angkatan, bahkan terpaut beberapa tahun, itu masih nyambung di sini loh. Nah ini kelebihannya di organisasi ekstra atau di PMI. Karena ya tidak pandang angkatan, kedekatan emosionalnya sangat tinggi. Lintas, mulai dari lintas angkatan dan juga lintas jurusan, bahkan sampai lintas fakultas dan juga lintas universitas. Itu tergantung bagaimana sahabat-sahabati menjalankannya. Gitu. Lagi-lagi terkait hubungan emosional ini sangat tinggi dan juga saya benar-benar merasakan berorganisasi di PMI karena saya merasakan semuanya, mulai dari yang ada di Intra, HMJ, kemudian Dema dan juga Senat, saya merasakan. Jadi saya di sini bisa menilai bahwasanya ya ketika kalian di PMI kembali lagi kepada hubungan emosional tadi, yo tidak terbatas oleh angkatan. Dan juga saya mengingat bahwasanya dulu ketika saya masuk mahasiswa baru, yang ngopeni, yang ngurusin saya itu adalah mas-mas, mbak-mbak, sahabat-sahabati PMI itu loh. Jadi
Mas Nahda dari PMI. Itu ya sudah berpikir dengan seperti itu. Namun, kegiatan yang mitra, kalau di organisasi itu salahnya hanya satu periode atau satu kali saja. Ketika tahunnya sudah selesai ya sudah selesai, itu bukan urusan saya. Tapi ketika berkah yang membaca ketika ini, kalian mau kan atau mau minta bantuan atau minta saran saja yang sudah lama ataupun sudah pecah ataupun sudah tua sekali itu masih biarkan ini masih tentang koordinasi sendiri karena itu tadi kedekatan emosional yang sangat luar biasa sekali yang bisa didapatkan. Mohon maaf Pak Yon, ini sebenarnya tadi habis ada telepon terus masuk lagi, suaranya jadi kayak kecil banget, nggak kedengeran. Ya, cek. Iya, udah. Udah belum? Udah. Sampai mana tadi? Nggak denger. Ulangi ya, Pak. Ulangi yang habis ada telepon mungkin. Oke. Ya. Karena kembali tadi berbicara terkait organisasi, saya merasakan benar-benar berorganisasi ya di cek krung. Wes krungu durung sih? Halo. Sudah, di aku udah. Wes. Nah, itu tadi. Bisa benar-benar merasakan dengan kedekatan emosional. Seperti yang disampaikan sahabat Nurul juga tadi, saya berasal dari rantauan yang cukup jauh dari Pulau Sumatera. Ya. Benar apa yang dikatakan sahabat Nurul. Bahasanya di sini saya mempunyai keluarga baru di sini. Dan saya pun tidak merasa kesepian di sini, walaupun ya, ini agak sedikit cerita. Ketika Lebaran saya tidak pulang, ya saya tidak khawatir karena saya merasa saya punya keluarga gitu di sini. Nah, hal itu yang saya jumpai di PMI dan tidak jumpai di organisasi yang lain gitu. Nah, karena itu tadi saya ulangi kedekatan emosi yang sangat besar sekali. Kemudian dari awal masuk di kampus di UIN ini yang ngurusin saya mulai dari yang ngarahin, kemudian ngajarin itu ya mas-mas mbak-mbak dari PMI gitu loh. Jadi mau nggak mau ya gimana ya? Ya sudah melekat gitulah. Dan itu tergantung bagaimana sahabat-sahabati menikmati prosesnya gitu loh. Bagaimana sahabat-sahabati menanggapi atau menyikapi hal tersebut. Jadi yang melalui banyak kegiatan, banyak masalah, banyak problematika ataupun banyak tantangan, itu adalah dari suatu bagian dari proses. Tinggal ketika menghadapi itu, sahabat-sahabati mau menyelesaikannya enggak. Ya ketika ada suatu masalah, ya selesaikan. Jangan sampai ketika menghadapi suatu permasalahan kok tinggal cabut atau ya sudahlah gitu, enggak mau lagi. Itu nanti yo akan rugi sendiri menurut saya gitu loh. Nah, terus sahabat-sahabati ketika punya pemikiran yaitu tergantung dari masanya. Ya sama halnya ketika sahabat-sahabati melihat HP di umur di kelas 6 SD, kemudian disuruh mendeskripsikan dan seperti apa, terus kemudian sahabat-sahabati lagi ketika kelas 1 SMA disuruh mendeskripsikan
HP otomatis akan berbeda pandangannya gitu loh. Jadi yang kalian lihat saat ini dan yang akan kalian lihat atau kalian rasakan atau akan kalian ungkapkan atau deskripsikan 1 tahun atau 2 tahun mendatang otomatis akan berbeda. Nah, dan hal itu dipengaruhi oleh bagaimana prosesnya di sini gitu loh. Jadi kita ketika memang benar-benar mau ngambil peran, ambillah sebuah peran. Jujur ya saya tidak merasa rugi di sini. Saya tidak merasa rugi walaupun memang organisasi ini tidak menghasilkan uang. Organisasi ini tidak menghasilkan uang. Karena memang saya menyadari ya, ini bukan tempat untuk mencari uang gitu loh. Tapi ya banyak mengeluarkan uang, banyak mengeluarkan tenaga, pikiran. Ya, tapi di sisi lainnya saya tidak merasa rugi dengan adanya hal seperti itu. Karena saya sadar sesuatu hal ya tidak bisa didapatkan secara instan. Karena saya tidak praktis dalam ber-PMI gitu loh. Saya ber-PMI pengen dapat ini, kalau nggak dapat ya sudah. Saya tidak seperti itu. Jadi ya apa yang saya lakukan sekarang yaitu menunjang atau menentukan masa depan saya nanti kelak seperti apa. Gitu. Jadi saya akan merasa rugi ketika sudah capek berorganisasi, mengeluarkan tenaga, pikiran, uang, tapi kok saya tidak sepenuhnya di situ loh. Ya saya akan merasa rugi gitu. Ya mana malah saya sudah itu Pak. Yo ketika sudah seperti itu itu tadi kembalikan kepada niat tuh. Jangan sampai punya pemikiran yang praktis. Kalau punya pemikiran yang praktis ya sudah selesai. Ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya selesai. Tidak ada proses lanjutannya lagi gitu loh. Nah itu maksudnya ketika memang kok sahabat-sahabat ini ya kalau mempunyai hal-hal yang pemikiran yang praktis terkait PMI saya ingatkan dari sekarang. Maksudnya ini bukan sarana, bukan hal yang mencari hal-hal yang praktis. Gitu ya. Ya di sisi lain ya banyak lika-liku, banyak itu. Nah, itulah yang jadi yang membuat saya berada tetap di sini ya banyak hubungan ikatan khususnya dengan sahabat-sahabat di semuanya, entah itu dari satu jurusan, satu angkatan atau beda angkatan. Itu tetap sama, kita bisa punya kedekatan emosional. Nah, secara berbicara secara soft skill lah itu akan berkembang seiring jalannya waktu. Jadi saya merasakan sendiri. Dan nanti sahabat-sahabat juga akan merasakan ketika sudah seiring berjalannya waktu akan seperti apa perkembangan yang kalian rasakan. Itu juga tergantung dari bagaimana kalian berperan, bagaimana kalian berproses. Gitu. Saya simpel saja itu tadi. 2 hal atau 3 hal itulah. Itu simpel. Tapi dengan hal seperti itu jangan punya pemikiran tetap menjalankan terus terpaksa. Jadi itu yang membuat berat loh. Yang memberatkan di situ. Merasa punya tanggungan tapi pengen nggak menjalankan tapi harus menjalankan, tapi tetap dijalankan, tapi itu yang nantinya akan merasa terberatkan dan juga menurut saya itu rugi karena itu sama-sama dilakukan tapi itu tadi pikirannya itu tadi gitu ya sahabat-sahabat itu sedikit alasan saya kenapa saya sampai detik ini masih mau di PMI dan bertahan. Dan ini nggak akan mungkin selesai sampai sini. Saya tetap akan bertahan sampai seterusnya nanti. Tapi secara masa kepengurusan periode saya nggak mungkin berterus-terusan. Saya sebentar lagi
harus digantikan oleh sahabat-sahabati yang ada di sini semuanya. Gitu kan. Ya, dari beberapa alasan tadi, dari beberapa hal yang membuat itu dari sahabat-sahabati semua, ya bermacam-macam lah, tergantung dari sahabat-sahabati masing-masing menyikapinya seperti apa. Begitu pula dengan sahabat-sahabati angkatan 2020 khususnya, itu juga saya juga yakin pasti kalian punya alasan tersendiri, alasan masing-masing yang melandasi diri Anda, dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan yang saya sampaikan itu adalah yang dari saya itu tadi, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ya mungkin yang bisa dicermati sendirilah. Terima kasih. Saya kembalikan ya. Oke, terima kasih kepada pengurus-pengurus. Sahabat-sahabati bisa banget nih ngambil pelajaran atau ngambil jadi terinspirasi kenapa alasan-alasan bisa bertahan di PMII yang mungkin belum terfikirkan atau mungkin belum dilakukan oleh sahabat-sahabati 2020. Ini pertanyaan terakhir sebelum menutup acara bincang-bincang kita malam ini. Aku pengen tahu nih, apa yang dirasakan sahabat-sahabati 2020 dari awal masuk PMI sampai sekarang? Apa saja yang sudah dirasakan dari sahabat-sahabati? Jadi dari kita, dari pengurus juga pengen tahu apa yang sudah dirasakan, mungkin nanti buat evaluasi dari pengurus juga. Mungkin dari sahabat-sahabat 2020 kurang sesuatu gitu dari kita, bisa jadi evaluasi juga buat kita semua. Siapa nih yang mau menyampaikan yang sudah dirasakan selama ber-PMII sampai sekarang? Mungkin diawali dari Ketua Mapaba dulu kali ya. Nanti bisa dilanjutkan sahabat-sahabat yang 2020. Ya, kalau dari saya pribadi ya bersyukur alhamdulillah bisa ikut PMII karena mungkin seperti yang dikatakan Mbak siapa tadi, Mbak Livi dan Mbak Nurul ya, karena rasa kekeluargaannya besar di sini. Kalau dari saya mungkin itu faktor yang paling besar yang saya rasakan dan yang saya syukuri, Mbak. Oke, dari yang lain nih silakan. Mungkin dari apa saya tunjuk aja nih. Dari Aulia, Febrian, Arvin. Boleh nih siapa yang nih? berpendapat. Sepatah dua patah satu kalimat juga nggak apa-apa. Latihan ngomong, latihan menyampaikan isi hati. Monggo ditujuk. Dari yang coba dari Nur Kiki ya. Sampaikan apa yang dirasakan selama di PMII. Dari Nur Kiki yuk coba sampaikan apa yang dirasain.
Sepertinya orangnya ini ya, keluar ya. Coba siapa ya? Dari Duski coba sampaikan apa yang dirasain selama di PMI. Duski silahkan. Ayo nggak on cam nggak apa-apa kok. Ya langsung sampaikan aja nggak apa-apa. Yang lain dulu mungkin. Siapa yang mau sharing dulu? Yang mau deh. Dari Aulia. Arvin. Kalau dari aku sih ini Kak, apa waktu kan aku kan dari Sidoarjo ya Kak. Hitungannya kan merantau ya. Terus ya yang kalau di Semarang ya emang kekeluarganya itu emang dari PMII. Soalnya emang PMII yang kayak nampung, terus kayak yang ngajak-ngajak, terus juga yang nemenin juga kayak gitu dari PMII. Kalau dari aku sih itu Kak, yang paling kerasa itu yang kekeluargaannya itu Kak. Oke, terima kasih Arvin. Yang cewek dong. Elviana mungkin. Atau dari Nafi, Zahara. Silahkan Nafi, coba ceritain. Kalau dari aku sama sih Kak. Kalau aku juga kan ngerantau tapi belum pernah lihat gedung kampus. Tapi kakak-kakaknya baik banget gitu Kak. Merangkul. Oke, udah ya. Cukup kali ya sahabat Nurul ya, udah jam 9 ini. Iya, bisa dicukupkan dulu, udah malam. Nanti mungkin kalau ada next lagi ada forum kayak gini ya, nanti kita adakan lagi. Oke, terima Terima kasih. kasih. Sebelumnya, mungkin ada closing statement dari Pak Yon dulu sebelum kita tutup. Ya mungkin sudah mau ngomong banyak-banyak lagi lah saya. Harapan saya harapan besar banget bagi saya sahabat-sahabat besok bisa mengikuti PKD lah. Itulah. Itu yang saya mohon lah, yang saya harapkan banget saat ini itu dulu. Mungkin selebihnya bisa nanti, tapi untuk saat ini itu. Saya mohon sahabat-sahabat besok bisa mengikuti PKD gitu ya.
ya dengan apa yang sudah disampaikan macam-macam tadi ya intinya besok saya harapkan sahabat-sahabat bisa ikut PKD lah. Itu cukup dari saya. Iya, terima kasih Pak Yon. Ini adminnya pengertian sekali, langsung share screen pamflet PKD. Bisa ya bisa dilihat ya. Bisa dilihat-lihat ya. Oke, sebelumnya dari saya sama sahabat Nurul berterima kasih banyak sekali untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabati yang sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini untuk mengikuti bincang kader pengurus PMI Rayon Psikologi dan Kesehatan. Dari saya tutup, mungkin mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikut